Baik harus kita dukung. Orang baik harus kita dukung. Lembaga kita harus kita dukung. Indonesia ini negara hukum. Kalau semaunya sendiri mau geruduk-gerudukan. Seberapa mau geruduk-gerudukan? Jokowi juga Allahu Akbar. Semua juga Allahu Akbar. Tolong. Allahu Akbar milik semua umat Islam. Pernyataan selama ini saudara yang selalu mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi tidak bisa membuktikan, maka saya atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax akan melaporkan saudara semua ke Mabes Polri. Skripsi Joko Widodo palsu. Maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Emang dia siapa sok-sok jago? Tangkap aja dia. Bila perlu pentungin kepalanya. Ngapain dikasih hati orang-orang kayak begitu? Orang gila semua itu, orang sinting itu. Mengganggu stabilitas nasional. Gua kasih tahu sama lo masyarakat Dungu, jangan bikin piti-piti muji-muji Jokowi lewat di beranda gua ya. Mohon maaf ya. Terus pansos dapat apa lo dari Jokowi? Goblok jangan dipiara. Kalau mau pansos jangan gitu-gitu amat kali, itu tolol lo. Apa iya soal kasus ijazah Pak Jokowi ini akan memakan korban lagi? Akan ada yang dipenjara lagi? Atau bagaimana? Kelanjutan cerita. Soalnya kayak nggak ada ujungnya nih. Apalagi sekarang ya, pembela Pak Jokowi juga sudah mulai akan melaporkan para orang-orang yang terus-terusan untuk meminta ijazah asli dari Pak Jokowi sendiri. Mereka mengatakan bahwasanya itu sudah menyerang pribadi gitu ya, dengan mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Dan juga dari tim TPUA juga keras mengatakan bahwasanya fix ijazah Pak Jokowi palsu. Ini bagaimana? Apakah akan terus seperti ini? Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Baik harus kita dukung. Orang baik harus kita dukung. Lembaga kita harus kita dukung. Indonesia ini negara hukum. Kalau semaunya sendiri mau geruduk-gerudukan. Seberapa mau geruduk-gerudukan? Ini lihat dari berbagai daerah juga. Yang pinter itu bukan orang akademisi aja. Yang nggak akademisi itu juga pinter. Hanya nggak bergelar aja. Besok kesini Pak jenengan. Besok kesini. Kalau diperbolehkan jadi relawan saya siap kok di sini yuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terima kasih. Ya, masalahnya ini kan jangan sampai kebenaran itu di sedemikian rupa sehingga yang benar seakan malah menjadi salah. Sekali lagi gua kasih tahu sama lo masyarakat Dungu, jangan bikin piti-piti muji-muji Jokowi lewat di beranda gua ya. Mohon maaf ya. Doain Jokowi, muji-muji Jokowi terbaik. Goblok, doain mak lo. Doain bapak moyang lo lebih bermanfaat ketimbang lo ngedoain Jokowi. Lo doain tuh mak lo biar murah rezekinya, bapak lo ya, buat bakal biayain hidup lo. Emang Jokowi mau biayain hidup lo? Goblok lo ya. Yang lo doain tuh bagaimana bapak lo dapat duit banyak, emak lo dapat duit yang halal. Itu yang lo doain bapak emak lo sehat. Lo kirimin bapak moyang lo yang udah meninggal Fatihah untuk Jokowi lo doain. Terus pansos dapat apa lo dari Jokowi? Goblok jangan dipiara. Kalau mau pansos jangan gitu-gitu amat kali, itu tolol lo. Saya Sudarsono, Ketua Umum BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax, pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Saudara Egy Sujana, Saudara Rismon, Saudara Roy Suryo, Saudari Tifa, dan yang lain, termasuk kepada Situa Bangka Amin Rais, termasuk kepada Rohiki Gerung, termasuk Refli Harun dan sebagainya. Saya sebagai pecinta Jokowi selama ini cukup bersabar terhadap narasi apa yang menurut kami, narasi kalian semua adalah provokatif. Merendahkan Bapak Jokowi, bahkan terlalu dalam Anda menyerang pribadi. Termasuk masalah ijazah
Pak Jokowi. Saya besok tanggal 15 April akan menunggu kalian, akan seperti apa kalian. Dan manakala pernyataan selama ini saudara yang selalu mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi tidak bisa membuktikan, maka saya atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax akan melaporkan saudara semua ke Mabes Polri. Negara ini butuh ketenangan untuk membangun. Masyarakat ini butuh ketenangan dalam bernegara dan berbangsa. Tapi apa yang saudara katakan selama ini, apakah kalian atas nama akademisi, intelektual dan sebagainya, tapi pernyataan Anda selalu provokatif pada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya pecinta Jokowi tidak terima atas pernyataan kalian semua. Saya akan laporkan kalian ke Mabes Polri manakala pernyataan saudara tidak bisa Anda buktikan. Phone face atau lain-lainnya, bahwa kalau itu adalah ijazah aslinya, maka itu palsu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, waktu di UGM terbukti skripsi palsu, karena skripsi yang ditunjukkan oleh pihak UGM adalah apa yang sudah difoto oleh Dr. Rismon dan sudah dianalisis secara saintifik bahwa itu palsu. Jadi waktu di UGM terbukti bahwa skripsi Joko Widodo palsu. Dan ketika di Solo kita menyaksikan, tidak menunjukkan, tapi setelah itu ditunjukkan kepada wartawan, maka kesimpulannya juga ijazah UGM-nya palsu. Maka kita akan berburu terus ijazah itu. Saya kira intinya itu ya. Emang pendemo itu siapa? Dia hakim. Yang berhak minta itu hakim ketika di persidangan. Emang dia siapa? Sok-sok jago. Tangkap aja dia. Bila perlu pentungin kepalanya. Ngapain dikasih hati orang-orang kayak begitu? Orang gila semua itu, orang sinting itu. Mengganggu stabilitas nasional. Ya, makanya saya bilang tadi harus tegas ini, Menko Polhukam harus tegas. Kapolrinya harus tegas. Bila perlu Panglima TNI-nya kan berkaitan dengan kestabilisasi nasional ini. Bahaya, saya juga mau dong punya negara aman, tentram. Jangan gagal segerombolan orang goblok dan tolol ini, akhirnya negara kita hancur gitu loh. Tapi kan dengan momen-momen hari ini udah 10 tahun menjabat, nah sekarang itu masih mempermasalahkan ijazah. Itu juga ada duga-dugaan, ada apa ya teman? Ya ini kan gue bilang tadi sini, manusia ini kan pindah-pindah. Besok bahas masa pagar laut, ya kan? Pagar laut, pindah lagi apa nih? Jahil, manusia jahil, segerombolan manusia jahil, ngerti gak? Tapi pindah lagi ijazah Jokowi jadi tameng. Terus pindah lagi, ini masalah ini. Terus sampai ke Makassar, apa sampai kemana? Gitu loh, sampai keluar daerah, Papua, apa segala. Diungkit, jadi ini manusia lagi harus diamankan. Kenapa? Karena akan mengganggu investasi loh yang paling parah. Investasi. Yang kedua stabilitas nasional. Kalau Pak Prabowo tidak tegas, negara akan makin hancur, percaya sama saya. Gimana teman-teman semua? Ngeri ya? Sampai Bang Firdaus juga turun tangan. Aduh, jadi banyak banget chaos kekacauan ya di tengah-tengah masyarakat gegara ijazah yang belum jelas asli ataupun palsu. Dan belum bisa dibuktikan juga gitu ya. Nyatanya Pak Jokowi nggak mau memperlihatkan di depan media untuk direkam dan difoto, di video ya kan. Tapi hanya diperlihatkan oleh para wartawan dan tidak diperlihatkan oleh tim dari TPUA yang selama ini selalu mempertanyakan keaslian dari ijazah Pak Jokowi. Gua sampai geleng kepala guys. Jadi ini gimana nih? Mau diterusin atau gimana nih? Masa iya mau nyampe ada korban lagi ya kan? Gegara ijazah yang dimana Pak Jokowi sekarang sudahlah bukan siapa-siapa, bukan pemegang kebijakan lagi ya kan? Jadi gimana ini? Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya.
Ini pada ngapain sih segitunya ngurusin ijazahnya Jokowi? Oke, disclaimer dulu ya. Aku ini orang yang cukup sering untuk mengkritik kebijakannya Jokowi waktu Jokowi jadi presiden gitu ya. Nah, tapi menurutku tuh kayak nggak penting aja gitu loh. Sekarang ngurusin ijazahnya Jokowi sampai segitunya. Toh dia tuh juga bukan presiden lagi gitu. Dia tuh cuman pensiunan. Sampai berbondong-bondong demoin kampusnya, sampai minta Jokowi nunjukin ijazahnya, sampai kacamata loh itu dipermasalahin gitu loh. Ya aku jadi curiga, jangan-jangan ya semoga enggak. Tapi jangan-jangan ini dimobilisasi sama 1-2 pihak gitu. Maksudku gini loh, toh katakanlah misalkan memang Jokowi itu ijazahnya palsu gitu. Kita tuh tetap harus cari makan kan. Kita harus tetap kerja keras, kita tetap harus bayar pajak gitu loh. Gak ada yang berubah gitu loh. Kenapa sih kita gak fokus sama hidup kita dulu gitu, daripada ngurusin hal-hal kecil yang gak begitu berdampak gitu loh sama hidup kita. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Foto Jokowi dalam ijazah ini 99,9% bukan Jokowi. Eits, para buzzer, jangan marah dulu ya. Ini bukan gue yang bilang, tapi pakar telematika, Roy Suryo. Itu bukan Jokowi, 99,9%. Saya berani pastikan, foto di ijazah itu adalah miliknya Dumantno Budi Utomo. Tapi kalau misalnya kita uji pakai teknologi AI, gimana ya? Jadi tim saya telah menganalisis kemiripan foto ijazah Jokowi dengan menggunakan deepface. Dan ini hasilnya. Tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Dan ini adalah hasil uji foto ijazah Jokowi dengan sosok yang diisukan pemilik asli foto Jokowi. Pada hasil uji tersebut tidak ada model yang memverifikasi kemiripan foto. Selain itu, kami juga menguji foto lain sebagai perbandingan, yaitu foto wisuda Jokowi. Satu model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip, dan foto wisuda Anies. 4 model memverifikasi bahwa foto tersebut mirip. Gimana menurut kalian? Hubungan antara ijazah palsu sama preman asli. Aku tuh bingung loh, negara ini tuh tambah lama tambah lucu, orang-orangnya juga lucu. Ijazah mantan diributin katanya palsu, tapi yang dipanggil ke istana malah preman. Iya, preman Tanah Abang. Jadi kita ribut soal ijazah palsu nih, tapi malah disambut sama preman asli. Tapi masuk akal sih, mungkin preman dipanggil karena dia satu-satunya yang ijazahnya nggak bisa dipalsuin. Ijazah dia itu bukan S1, bukan S2 lagi, tapi SPP, Sarjana Preman Profesional. Gelar yang didapat dari Universitas Kehidupan, kampusnya di belakang pasar, dosennya bangku panjang, terus ujiannya sabetan parang. Kita tuh sekarang tuh terlalu sibuk nanyain ijazah mantan, padahal nggak ada yang nanyain ijazah menteri. Kalian pikir deh, semua menteri itu punya ijazah. Terus, ada nggak yang ijazahnya bener tapi cara mikirnya kayak lulus lewat joki? Ada yang S3 tapi pas disuruh bikin keputusan jawabannya apa? Tunggu arahan atasan. Ini lulus S3 apa OB? Jadi aku tuh paham kenapa mantan itu manggil preman. Mungkin capek kali ya ngobrol sama yang kelihatan intelek tapi isinya hampa. Ya minimal tuh preman kalau ngomong tuh jelas. Abang nggak suka. Udah. Jelas, tegas, nggak muter-muter. Daripada menteri yang ngomongnya 30 menit, tapi intinya cuman kita lihat aja nanti. Dan lucunya, masyarakat itu lebih panik soal ijazah daripada soal integritas. Ijazah bisa palsu, tapi integritas nggak bisa di-print di toko fotokopian. Kalian bisa lah punya gelar doktor, tapi kalau otaknya licik, ya tetap aja korup. Kalian bisa punya IPK 3,9, tapi kalau hatinya busuk, ya hasil kerjanya yang nyengsarain rakyat. Mungkin gini deh solusinya. Kampus itu harus buka jurusan baru, ilmu kebusukan negara. Entar yang lulus langsung disalurin ke DPR. Jadi gini, kalian boleh ngeributin ijazah, tapi jangan lupa juga ributin kelakuan. Karena apa? Negara ini tuh bukan rusak karena gelar palsu, tapi karena gelar yang dipakai buat nipu rakyat. Dan kalau kalian masih heran kenapa preman bisa masuk istana, jawabannya sederhana. Karena yang ngebenerin negara ini nggak cukup cuma pakai otak. Kadang butuh juga yang bisa ngomong, mau kalian yang benerin, apa gue yang benerin kalian? Omong kosong ketika pembela-pembela Pak Jokowi yang masih ada di Facebook atau di beberapa platform sosial media hari ini yang membela dan mengatakan bahwa ijazah itu rahasia. Omong kosong lah, ijazah itu tidak pernah rahasia gitu kan.
Ya, ijazah itu bukan ATM gitu yang ada nomornya, ada CCTV-nya gitu yang bisa digunakan untuk belanja barang misalkan. Ijazah itu ya bukan barang yang rahasia, dan sebenarnya kita juga sudah pernah dipertunjukkan bagaimana cara Gibran menanggapi atau merespon tuduhan ijazah palsu gitu. Sebelumnya Gibran sudah menyelesaikan masalah ini gitu. Bagaimana Gibran itu menunjukkan ijazah aslinya kepada wartawan, dan kemudian setelah itu ya selesai, bahwa ada orang kemudian menuding dan sebagainya, ya itu jadi tidak penting lagi gitu. Tapi Jokowi nggak begitu gitu, nggak mau menunjukkan. Nah, kalau Pak Jokowi kemarin bilang jangan difoto ya, ini saya tunjukin. Itu bener-bener kayak mainan gitu. Padahal kalau ditunjukin ya nggak ada masalah juga gitu. Gibran udah pernah, banyak orang juga sudah pernah menunjukkan ijazahnya gitu. Dan apa coba Pak Jokowi sampai harus melakukan itu? Ya kembali gitu ya, karena memang Pak Jokowi ini ya punya tujuan-tujuan politik, memang orangnya ya kejam sekali gitu ya, dan ingin mempermasalahkan beberapa orang yang mungkin selama ini bersuara kritis kepada dirinya dengan alasan tudingan ijazah palsu gitu. Jadi ya ijazah palsu ini seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, jadi kayak perangkap atau jebakan aja gitu, untuk kemudian menangkap orang-orang yang memang ingin ditangkap tapi tidak punya alasan gitu ya. Dibuatlah alasan isu ijazah palsu ini. Dan kalau saya ditanya, ada banyak teman-teman juga yang nanya gitu ya, ijazah Pak Jokowi asli atau enggak? Bagi saya itu udah gak penting gitu, gimana sih? Dan kita rasanya di negara kita, untuk situasi atau apa ya, banyaknya kasus-kasus yang terjadi di negara kita akan sangat kesulitan sekali untuk membuktikan apakah ijazah itu asli atau enggak, apakah orang itu kuliah atau enggak. Karena praktek ijazah gitu ya, praktek jual beli ijazah atau pemalsuan ijazah atau asli tapi palsu, itu sudah terjadi dalam banyak sekali kasus dan orang di negara kita. Udah banyak orang yang melakukan itu gitu ya, dengan beragam modus yang dilakukan. Entah itu ijazahnya asli gitu ya, atau kemudian dipalsukan oleh orang lain gitu ya, dibikinlah atau diganti fotonya, diedit dan sebagainya, bisa seperti itu. Atau ya sebatas ini beli saja gitu. Ada orang juga yang beli ijazah dari kampus gitu ya. Saya juga pernah ditawarin. Kuasa hukum Jokowi bilang kalau ijazah bukan satu-satunya bukti seseorang itu pernah kuliah. Nah, menurut Andre Reinhardt, selama memang ada pernyataan resmi dari kampus, maka hal itu tetap sah diakui bahwa Jokowi memang pernah berkuliah di UGM. Walaupun Jokowi udah digantikan sama Bapak Prabowo, tapi memang sejauh ini Jokowi itu udah mendapatkan 3 gugatan mengenai ijazah palsu. 2 itu digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan 1 lagi itu di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Nah, sekarang Bapak Jokowi itu tuh lagi digugat sama sebuah kelompok namanya Tipu UGM. Nah, Tipu UGM itu ada panjangannya, yaitu tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Nah, ternyata dalam gugatannya ini nggak cuma Jokowi yang digugat, tapi ada 3 lembaga lainnya. Yang pertama adalah KPU Solo, yang kedua adalah SMA 6 Surakarta, dan yang ketiga adalah Universitas Gadjah Mada. Yang mungkin jadi polemik itu adalah ijazahnya Bapak Jokowi di UGM. Tapi kan memang secara logikanya, ijazah itu kan memang sebuah dokumen asli dan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kampus atau pihak sekolah untuk menyatakan jika seorang individu itu pernah melakukan pendidikan di situ. Nah, yang jadi pertanyaan adalah mana nih ijazahnya Bapak Jokowi? Kok nggak pernah dikasih tahu ke publik? Yang akhirnya muncullah gugatan ABCDE. Yang selama ini kan tinggal tunjukin aja. Kalau memang ada ya tinggal tunjukin. Padahal kalau misalkan emang nggak ada ya nggak apa-apa. Tinggal bilang aja ke publik, ya ijazah saya hilang. Ijazah saya dimakan rayap. Ijazah saya kena banjir. Atau apapun itu alasannya. Tinggal bilang biar polemiknya itu selesai. Padahal ada caranya loh untuk mengurus ijazah yang rusak atau hilang. Nih caranya. Silahkan lu pause video ini, lu baca baik-baik. Dan ini nggak berlaku cuma buat Bapak Jokowi aja. Tapi buat teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasa kayak, aduh ijazah gue kemana ya? Ijazah gue hilang lagi, ijazah gue rusak nggak bisa dibaca. Tinggal baca ini aja, diurus, nanti akan muncul surat keterangan. Tapi memang setahu gue sih ijazah itu nggak bisa dicetak ulang sama pihak kampus.
Gue aja nih ya, karyawan biasa, mau ngurus status gue nih dari S1 ke S2, itu harus nunggu ijazahnya kata HRD-nya. Bahkan surat keterangan lulus pun tidak bisa mendukung HRD untuk merubah status gue dari S1 jadi S2. Nah, buat rakyat Indonesia, menurut gue jangan terlalu fokus sama isu-isu seperti ini karena takutnya ini malah mengkaburkan banyak isu lainnya yang lebih penting untuk kemaslahatan umat. Dan kita tinggal tunggu aja nih, kabar dari kasus ini akan bergulir sampai mana. Coba tulis pendapat lo di kolom komentar.